Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, apakah ada yang sedang sakit? Ada. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah, sepertinya pada pertemuan hari ini sudah hadir semua. Ada yang tidak hadir? Indra ya? Indra kakeknya meninggal jadi izin ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Siap ya. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Ridho. Ridho pimpin doanya di dalam hati ya. Teman-teman sekalian, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan kita agar selalu menanamkan sikap kebangsaan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang manfaat air bagi kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungannya, pembelajaran 2 ya. Kita akan belajar tentang tangga nada dan tempo pada lagu Air Terjun, kemudian siklus air, dan cerita teks fiksi berjudul Semut dan Beruang. Nah, silahkan siapkan bahan ajar dan LKPD yang telah Ibu berikan kemarin sore melalui WhatsApp grup ya, dan telah kalian print out. Perhatikan teks lagu Air Terjun yang sudah Ibu tayangkan ya. Sudah dibaca belum? Sudah ya. Ibu akan bertanya tentang identitas dari lagu Air Terjun ini. Apa judul lagu tersebut? Air terjun, Bu. Adrian, apa Adrian? Air terjun. Air Terjun. Siapa penciptanya? Aurel. Mahmud. Aurel apa Aurel? Aten Mahmud, Bu. Mahmud. Tangga nada apa yang digunakan? Keisa, tangga nada apa Sa? Yang digunakan Sa? Do sama dengan C, Bu. Do sama dengan C. Apa tanda tempo yang digunakan? Siapa yang mau jawab? Apa tanda tempo yang digunakan? Ya, Wulan, apa Wulan? Tempo sedang. Tempo sedang, ya. Lagu ini berjudul Air Terjun, diciptakan oleh Aten Mahmud. Nah, tangga nada yang digunakan adalah do sama dengan C ya, dengan tempo sedang. Artinya lagu ini dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan, tidak buru-buru ya. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Air Terjun ini ya. Sama-sama ya, suaranya yang keras ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Suaranya sama dong. Kita nyanyi.
anak rendah, makin dekat, makin luas gemuruh air merembah, air terjun di rumah mengalir terus. Ibu minta satu orang untuk memeragakan tentang air terjun. Silakan Kesha. Kesha nyanyi air terjun. Silakan Sa. Ya, yang keras ya saya. Tanpa ini. Yuk, Kesha. Makin dekat, makin jelas, semurui air yang terempas, air terjun di lembah, mengalir terus. Ya, tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan untuk Kesha dan Elis ya. Baik, kalian tadi telah membaca teks air terjun ya. Hal apa sih yang diceritakan air terjun itu? Tentang apa? Ada yang tahu? Silakan. Tentang apa? Kesha, tentang apa, Sa? Tentang air, Bu. Betul, tentang air ya. Nah, Ibu akan menayangkan video tentang air. Simak ya. Nah, Ya, Bu. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. nah, tadi sudah kalian dengarkan ya, 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari 70% tersebut, 97% merupakan air laut dan sisanya merupakan air tawar. Manusia menggunakan air untuk berbagai kehidupan ya, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, apalagi ada yang tahu? Masak ya. Ya. Nah, begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Ibu mau tanya, dari mana asal air? Siapa yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Dari mana asal air? Dari dalam bumi, Bu. Dari dalam bumi, ya. Kemudian, dari mana lagi? Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Dari langit, Bu. Dari langit, betul. Ada lagi yang mau jawab? Dari mana asal air itu? Vita, apa Vita? Dari sungai, boleh. Nah, kemudian mengapa air tidak pernah habis walau selalu digunakan setiap hari? Siapa yang mau jawab? Damar, Wulan, apa? Mengapa air tidak pernah habis walau digunakan setiap hari? Mikornya lagi. Masa? Wulan, mikrofonnya dibuka, dijawab, mikrofonnya dibuka. Mengapa air tidak pernah habis walau digunakan setiap hari? Baru, Bu. Karena air dapat diperbaharui. Ada lagi yang lain? Adrian? Karena air muncul terus dari dalam tanah, Bu. Ya, ada lagi yang mau jawab? Charlie, apa Charlie?
Karena di laut banyak air, Bu. Karena di laut banyak air. Betul jawabannya ya. Ya, kemudian bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Aurel, boleh Aurel jawab. Disimpan di dalam tanah, Bu. Disimpan di dalam tanah, bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Rido. Rido apa Rido? Kita menanam pohon, Bu. Menanam pohon, boleh. Kemudian siapa lagi yang mau jawab? Vita. Ya, Vita apa Vita? Kita menghemat air, Bu. Menghemat air. Bisa ya. Nah, dari jawaban kalian itu, nah silahkan kalian boleh baca tentang teks wacana siklus air yang telah Ibu berikan pada bahan ajar. Silahkan cari tes siklus airnya, boleh dibuka. Sudah ketemu belum? Sudah, Bu. Ya ya. Silahkan kalian baca teks wacana siklus airnya ya. Sudah selesai dibacanya? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Jadi, nah terkait dari mana asal air, terus mengapa air tidak pernah habis walau digunakan setiap hari, dan kemudian bagaimana alam menjaga ketersediaan air, jawabannya adalah karena adanya proses siklus air. Nah, yang telah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan siklus air? Ada yang bisa jawab? Aurel, silakan Aurel, jawab. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi. Ya, siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Apa saja sih tahapan siklus air yang telah kalian baca? Ada yang mau jawab? Yang pertama, tahapannya apa? Keisa, ya Keisa, silakan. Evaporasi, Bu. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Penguapan air laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Penguapan air laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Kemudian proses siklus air selanjutnya apa? Transpirasi, Bu. Boleh Adrian, apa Adrian? Transpirasi, Bu. Apa itu transpirasi Adrian? Penguapan yang terjadi pada tumbuhan akibat panas matahari, Bu. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan akibat panas matahari. Kemudian proses siklus air yang ketiga apa? Aurel, boleh Aurel jawab. Kondensasi, Bu. Kondensasi, apa itu kondensasi Aurel? Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Betul, itu adalah kondensasi ya. Yang terakhir, tahapan apa lagi? Siapa yang tahu? Vita. Presipitasi, Bu. Presipitasi, apa itu yang dimaksud dengan presipitasi, Vita? Jatuhnya titik-titik air ke bumi. Jatuhnya titik-titik air ke bumi atau biasa kita sebut dengan Hujan. Hujan ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan proses terjadinya siklus air ya. Nah, air laut, sungai, dan danau itu menguap akibat adanya panas matahari. Nah, pada saat pagi hari ini, kalian bisa perhatikan matahari akan naik ke atas ya. Akan naik ke atas dan mencapai puncaknya itu pada siang hari ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1 ya. Nah, saat matahari mengeluarkan panasnya, nah air laut, sungai, dan danau itu menguap akibat dari panas sinar matahari. Nah, proses penguapan ini kita sebut dengan evaporasi. Nah, selain air laut, sungai, dan danau,
tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Tumbuhan juga menguap karena adanya sinar matahari ya. Panas matahari. Uap air pada tumbuhan akan naik ke atas juga. Nah, proses naiknya uap air ke atas ini disebut dengan transpirasi. Nah, uap air yang naik akibat evaporasi dan transpirasi itu akan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Nah, proses ini disebut kondensasi ya. Nah, ini adalah kondensasi. Nah, awan itu terbawa oleh angin menuju daratan. Saat suhu udara turun, nah sore hari itu kan matahari hilang, berarti suhu udaranya turun. Titik-titik air itu tidak dapat ditampung lagi oleh awan, sehingga jatuh menjadi hujan. Nah, proses jatuhnya titik-titik air ke bumi ini disebut dengan presipitasi. Nah, air hujan yang meresap ke tanah itu kemudian merembes ke sumur, danau, dan sungai. Nah, dari sungai, air ini akan mengalir menuju ke laut. Sebagian air sungai juga mengalami penguapan ya, bersama uap air, tumbuhan, dan laut ya. Nah, proses siklus air pun terulang kembali ya. Nih, itulah terjadinya proses air. Nah, apakah ada yang mau bertanya terkait proses air ini? Aurel, silakan Aurel, ada yang mau ditanyakan? Saat langit sudah mendung, kadang tidak turun hujan. Ya, mengapa saat langit sudah mendung tidak turun hujan? Ya, ada yang bisa jawab kenapa? Nah, saat awan sudah mendung kemudian tidak terjadi hujan, itu dikarenakan suhu di atas tiba-tiba naik sehingga titik air yang seharusnya jatuh tidak terjadi karena masih bisa ditampung oleh awan. Itu mengapa tidak terjadi hujan ya. Nah, anak-anak silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian diminta untuk membuat bagan siklus air ya. Kemudian satu orang mempresentasikannya kalau sudah selesai. Silakan dikerjakan dulu LKPD tentang bagan. Kalian diminta untuk membuat bagan siklus air ya. Dan menjelaskan prosesnya. Sudah selesai? Silakan satu orang mempresentasikan, membacakan tentang hasil kerjanya. Siapa yang mau mempresentasikan? Keisha, dibuka mic-nya Keisha. Siklus Silakan air. dibaca, ya siklus air. Silakan dibaca yang kamu kerjakan tadi. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas matahari. Selain itu, tumbuhan juga mengalami penguapan. Uap air yang naik ke atas berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. Awan tersebut bergerak menuju daratan. Saat mengalami penurunan suhu, awan tidak dapat menampung titik air tersebut sehingga terjadilah hujan. Ya, tepuk tangan untuk Keisha. Terima kasih Keisha. Nah, jadi proses siklus air dapat disimpulkan ya bahwa sebenarnya air itu jumlahnya itu di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah ya. Itu. Nah, anak-anak, air itu sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi ya. Semua makhluk hidup itu memerlukan air. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, terkait dengan cara memenuhi kebutuhan air, silakan kalian buka cerita fiksi tentang semut dan beruang ya. Kalian buka pada materi yang telah Ibu berikan, bahan ajar yang telah Ibu berikan ya. Ketemu ada? Ada. Ada ya. Silakan kalian baca dengan menggunakan teknik membaca senyap ya. Membaca di dalam hati.
Silakan mulai membacanya atau kalian bisa membacanya pada PowerPoint yang Ibu sajikan di layar komputer. Ibu akan membagikan ya. Nah, ada? Ada. Ya, silakan Ibu beri waktu kalian untuk membaca cerita fiksi. Semut dan beruang. Sudah selesai anak-anak bacanya? Sudah. Baik. Bu. Nah, dari cerita tersebut kita akan mencoba untuk mengurutkan ceritanya ya. Nah, ada yang bisa mengurutkan ceritanya tidak? Yang pertama itu apa? Urutan cerita semut dan beruang yang pertama, siapa yang mau menjawab? Bisa, Bu. Keisha, boleh Keisha. Apa sah? Yang pertama? Beri beruang mengancam semut. Beri beruang mengancam semut ya, karena semut mau mengambil air dari mata airnya ya. Yang kedua, ada yang bisa jawab? Silakan. Yang kedua, Ridho, silakan Ridho. Si semut tetap berusaha mengambil air karena bayi-bayinya semut. Si semut tetap berusaha mengambil air karena bayi-bayinya semut. Boleh. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Pita. Ketika menuju mata air, para semut melihat guci tergeletak. Ketika menuju mata air, teman-teman semut itu melihat guci semut yang tergeletak. Ternyata itu adalah guci temannya ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Ridho silakan. Yang keempat itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Urutan yang keempat silakan. Ya, Aurel. Baca Aurel. Yang keempat. Kelinci melarang semut ke mata air tapi diabaikan. Kelinci melarang semut ke mata air, tetapi diabaikan oleh para semut ya. Kemudian yang kelima, Bulan, silakan. Di tengah jalan tupai mengingatkan bahwa beruang sedang marah. Di tengah jalan semut itu bertemu dengan beruang, bertemu dengan tupai. Kemudian tupai mengingatkan bahwa beruang itu sedang marah, katanya jangan ke situ, ya. Terus yang ke-6. Adrian, boleh Adrian baca. Para semut menggali lubang di sarang beruang. Para semut Dibantu menggali tikus tanah, lubang di Bu. sarang beruang, dibantu oleh tikus tanah. Nah, waktu itu semut itu membuat jebakan ya, dibantu oleh tikus tanah untuk menjebak beruang. Kemudian yang ke-7. Charlie, boleh Charlie. Beri beruang jatuh ke lubang akibat perangkap. Beri beruang jatuh ke lubang akibat perangkap yang dibuat oleh semut dan tikus tanah ya itu. Nah, yang terakhir silakan siapa yang mau baca, yang mau menjawab? Aurel boleh menjawab silakan. Para semut akhirnya hidup damai. Para semut akhirnya hidup dengan damai. Ya, itu adalah urutan cerita semut dan beruang. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya, kerjakan pada LKPD. Kalian tadi telah mengurutkan, sekarang tuliskan pada LKPD yang telah Ibu berikan ya. Ridho, silakan dikerjakan Ridho, dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka, Ridho? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang Ibu minta satu orang untuk
membacakan hasil kerjanya. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Silakan, ada yang mau? Boleh, Rido. Rido silakan bacakan dengan suara yang keras urutan dari cerita semut dan beruang, Rido. Seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil untuk mengambil air di dalam sumber mata air, namun berisi beruang melarangnya. Si semut tetap berusaha mengambil air karena bayi-bayi semut. Semut-semut yang menunggu air cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air untuk mencari temannya, si semut hitam. Saat dalam perjalanan, seekor kelinci dan tupai mengatakan kepada kawanan semut supaya tak pergi ke mata air itu, karena akan dihadang berisi beruang. Namun para semut menghiraukannya. Hari hampir malam, pohon mereka melihat sekeliling dan semua retakan di tanah. Mereka masuk ke dalam dan mulai menggali sebuah lubang dibantu tikus tanah untuk menjebak si beri. Keesokan harinya si beruang beri yang melewati pohon oak tua masuk ke dalam lubang jebakan. Akhirnya para semut hidup bahagia dan tidak diganggu oleh beri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rido. Baik, anak-anak, terima kasih. Ya, dari pembelajaran hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Orel, silakan. Apa saja yang kita pelajari hari ini, Orel? Menyanyikan lagu air terjun dengan nada dan tempo yang benar. Ya, kita sudah menyanyikan lagu air terjun dengan nada dan tempo yang benar ya. Kemudian kita sudah pelajari apa lagi? Apa tadi? Kita sudah pelajari apa lagi? Apa lagi? Orel, apa? Oh, Kesha boleh. Buka suaranya, Kesha. Apa? Air. Betul, kita sudah belajar tentang proses siklus air. Kemudian, apa lagi? Kita sudah belajar apa lagi? Orel, silakan jawab. Apa lagi? Mengurutkan cerita fiksi semut dan beruang. Ya, kita sudah mengurutkan cerita fiksi semut dan beruang. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya itu nanti kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya dan cara mengolah sumber daya alam ya. Untuk mengetahui beberapa jauh pemahaman kalian pada pertemuan dan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan link Google Form sebagai evaluasi. Nanti kalian isi Google Form-nya, itu ada beberapa pertanyaan, silakan kalian isi ya. Linknya nanti akan Ibu bagikan melalui WhatsApp grup ya. Ibu akan kirimkan ke situ. Nah, sebagai pekerjaan rumahnya, silakan kalian bersama orang tua kalian berdiskusi tentang apa sih manfaat air atau fungsi air bagi keluarga ya. Silakan kalian tuliskan bersama orang tua kalian. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.